Ya, shalom saudara, selamat malam saya ucapkan untuk setiap kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dan berdoa. Sebelumnya saya akan jemput kawan saya sekejap ya. Ya, shalom yang sudah join. Haleluya. Ya, selamat datang saudara. Amin, amin. Haleluya. Shalom dan selamat malam semua. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga sampai pada malam hari ini sekali lagi kita dapat bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, pada malam hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami membawa pribadi kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami mengakui segala perbuatan dan tingkah laku kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami masuk di hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan, mari kuduskan dan cucikan kami ya Tuhan Yesus, agar kami layak menerima sentuhan daripada Roh Kudus-Mu hari ini Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan doa kami ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Bila kiranya Engkau terus menjamah setiap hati kami yang haus dan rindu akan aliran sungai Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat pujian ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan atas kasih yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Yes, Lord. Kau beri semalam ini. Tuhan adakan syukurkan Terima kasih. Yes, Lord. Kami
Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada malam hari ini Tuhan, sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama untuk memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Syukur bagimu, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri semalam ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga sampai pada malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan berkumpul bersama-sama ya Tuhan Yesus. Untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagiku. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena malam ini sekali lagi Tuhan memberikan anugerah dalam hidup kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu yang selalu menopang hidup kami. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, kami menaikkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu. Haleluya Tuhan. Bersyukur. Yes Lord, kami ingin meninggikan diri-Mu ya Tuhan Yesus. Yes. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu
Mari kita sama-sama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Yes Lord. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu. Yes Lord. Bagi nama yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ya Tuhan. Padamu percaya, betapa mulianya Tuhan. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Dirimu ya Tuhan, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Yes, Lord. Mengatasi bumi. Yes, Lord, berkemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi bumi, mengatasi langit Tuhan. Engkau begitu besar Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat. Haleluya Tuhan. Mari kita meninggikan Tuhan, mari kita bermazmur untuk Tuhan, mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Jamalah hati kami yang haus akan kasih-Mu, yang haus akan aliran sungai-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau Raja yang bertakhta Tuhan. Oh sikira bara bashe, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat, yang perkasa,
Engkau Allah kami yang layak menerima segala pujian, segala pengucapan syukur. Biar bumi mengakui Engkau sebagai Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, karena kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memanggil kami, memilih kami menjadi umat-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, atas anugerah ini yang indah yang Kau telah berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, amin. Sebab hanya Tuhan yang layak kita sembah. Segala puji syukur hanya bagimu, Bagimu Tuhan. karena Kau yang layak dipuja. Sembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur Oh, puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang Kau layak yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, oh, soraklah, haleluya, hey, soraklah, haleluya, 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 soraklah. Soraklah, haleluya. Haleluya, hey, soraklah, haleluya, haleluya, oh, soraklah, haleluya, hey, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, amin.
Sebelum kita mendengar perkongsian firman Tuhan pada malam hari ini, sekali lagi mari kita mempersiapkan hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima segala pujian dan ucapan syukur kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, sekali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan persiapkan hati kami, persiapkan telinga kami, persiapkan minda kami, agar kami dapat menerima firman-Mu pada malam ini, mendapat pengajaran yang baru, rema yang baru daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, urapan-Mu turun di atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini, agar apa yang Tuhan inginkan akan disampaikan oleh hamba-Mu pada malam ini ya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mengangkat lagu kami. Mari kita mengangkat kepada Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu. Ya Tuhan, kami merendahkan diri kami. Yes, Lord. Bersatu dengan tangis-Mu ya Tuhan. Bersatu dengan tangis-Mu. Bagi kota tercinta. Biar belas kasihan-Mu ya Bapa. Biar belas Bapa, kian bertambah nyata dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, kami sujud di kaki-Mu. Kami sujud di kaki-Mu. Ya Tuhan, kami ingin merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Bersama dengan kami ya Tuhan. Bersatu dengan kami ingin membawa bangsa kami Tuhan di hadapan-Mu, membawa kota kami ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biar belas kasihan-Mu Tuhan dinyatakan di Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Dan bertambah nyata dicurahkan atas kami. Dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu. Yes, Lord, ampunilah. Selamatkanlah, pulihkanlah Tuhan. Kota tercinta sinari dengan terang kasih-Mu. Doa kami, ampunilah ya Tuhan. Pulihkanlah kota tercinta sinari dengan terang kasih-Mu. Kami, ampunilah Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah Tuhan bangsa kami Tuhan. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Biar Engkau memulihkan kota kami ya Tuhan. Inilah tangis kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus.
Biarlah Engkau menyinari kami dengan belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Oh, dengan doa kami ampunilah, ya Tuhan, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, ya Tuhan, selamatkanlah. Kami membawa bangsa kami Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa kota kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau memulihkan setiap hati kami Tuhan, memulihkan gereja kami, memulihkan negara kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menyinari kami Tuhan dengan terang kasih-Mu Tuhan Yesus. Inilah rintihan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa bangsa kami, membawa kota kami Tuhan di depan-Mu Tuhan Yesus. Lord Jesus, inilah doa kami Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Malam hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau satukan hati kami ya Tuhan. Kami mau rendah hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan ya Bapa. Oh Jesus. Ampuni setiap kami yang jauh dari Engkau Tuhan. Ampuni kami yang mungkin tidak pernah atau lupa berdoa untuk kota di mana kami berada. Mari bersama dengan saya pujikan ini. Let's go.
Dengar doa kami Tuhan, yang di dalam malam hari ini menjadi semua kerinduan hati kami. Engkau berkati kota, bangsa, negeri dimanapun kami berada ya Bapa. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu itu Tuhan yang membangunkan kami, Roh-Mu itu yang menyegarkan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Glory, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami sekali lagi akan dengarkan firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Urapan hikmat kebijaksanaan turun untuk setiap yang join live malam ini. Mari Roh Kudus berikan roh pengertian untuk setiap mereka, agar kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan hidup mereka. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengar firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya ucapkan shalom untuk setiap saudara yang masih join, yang sudah join. Malam hari ini kita akan siapkan hati kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya mau share malam hari ini dengan satu tajuk atau topik, yaitu tetap semangat. Ya, dimanapun kau berada, saya mendorong mari perkatakan ini, tetap semangat. Amin. Dalam Amsal 18 ayat yang ke-14, kita akan buka Alkitab kita. Amsal 18 hingga yang ke-14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi malam hari ini saya mau berkata kepada setiap saudara, jika ada di antara engkau yang sedang kurang semangat, patah semangat, putus asa, atau tidak bergairah, saya mau berkata, katakan buat jiwamu, tetap semangat. Amin saudara. Kenapa semangat itu penting? Nanti saya akan jelaskan. Tapi saya mengingatkan betapa semangat itu sangat penting di dalam hidup kita. Ya, apalagi saya mau berkata, apalagi saudara, ketika kita masih hidup di bumi. Jadi jangan ada pernah di antara saudara berkata, aduh, sudahlah, cukuplah. Tidak ada. Ya, saudara, saya berdoa saudara tetap bersemangat. Dalam menghadapi apapun dalam hidup ini, ayo semangat. Ya, hari-hari ini saya menemukan ada banyak orang kurang bersemangat, kurang semangat belajar, kurang semangat bekerja, kurang semangat juga bahkan melakukan hal rohani, membaca firman, berdoa, ya, bahkan berpuasa, tidak ada yang bersemangat. Bahkan saya mau berkata saudara, dan ini perkara yang sangat amat penting. Saya berharap saudara boleh menyadarinya. Kenapa? Karena tahukah saudara, yang benar-benar mau habisi di dalam hidup anak Tuhan, yaitu semangat. Ya, jadi malam hari ini saya mau berkata buat saudara, jangan patah semangat. Amin, saudara, harus semangat. Nah, sekali lagi kita akan lihat, saya mau mendorong masuk, membawa kita masuk lebih dalam. Kenapa semangat itu penting? Kenapa semangat itu amat sangat penting? Saya mencatat ada beberapa sebab kenapa semangat itu penting, sehingga iblis paling suka menghabisi, khususnya anak Tuhan. Ketika anak Tuhan on fire, ya, saya mau berkata, saudara Anda siap-siap akan dihabisi iblis. Karena iblis nggak suka orang yang on fire. Iblis nggak suka orang yang sangat excited, sangat bersemangat. Iblis tidak suka. Kenapa? Alasannya yang pertama, sebab semangat adalah awal untuk iman bertumbuh. Jadi ketika engkau semangat, saya mau berkata engkau punya iman pasti bertumbuh. Itulah alasan yang menjadikan iblis paling tidak suka engkau sangat semangat, ya. Apapun keadaan yang saudara hadapi, nasihat saya malam ini, yang penting Anda jangan hilang harapan. Anda harus, saya mau berkata harus, ya, kalau Anda lemah, bangun lagi. Anda harus bangkit kembali. Kenapa? Karena apa yang menjadi semangatmu itu mempengaruhi imanmu. Amin, saudara. Jadi mari renungkan betapa sangat penting ketika anak Tuhan punya semangat. Mari belajar apapun bersama dengan Tuhan.
Kita tidak akan mengalami pengalaman yang baru kalau kita itu selalu stuck, ya, selalu bahkan komplain. Tapi izinkan dirimu dibawa Tuhan kepada pengalaman yang baru. Dan ketika Tuhan bawa engkau dan saya masuk dalam pengalaman yang baru, mari saudara punya sebuah gairah, punya sebuah semangat. Amin saudara. Ya, setiap firman Tuhan yang kita butuhkan, ya, yang Anda butuhkan, pasti terjadi dalam hidup kita. Jadi kita harus tetap percaya. Saya mau bawa kita melihat, saudara buka kitab saudara Mazmur 89 ayat 35. Mazmur 89 ayat 35 berkata, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi saudara percayalah bahwa setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Persoalannya hanya waktu. Nah, di dalam masa proses Anda menunggu janji Tuhan, seringkali iblis akan mengacaukan hidupmu, sehingga engkau akan dibuat tidak semangat. Ya saudara, jadi jaga dan tetaplah semangat dalam menunggu janji Tuhan. Amin saudara. Sebab semua yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya tidak akan ditarik kembali. Dan jelas Tuhan tidak ingkar janji. Ya, amin. Saya mau berkata buat Anda-Anda yang secara khusus bahkan join live malam ini. Kalau engkau merasa lemah, engkau merasa down, malam ini saya percaya tidak kebetulan. Mari berkata buat jiwamu, hai jiwaku, semangat. Amin saudara. Yes. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sudah perhatikan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi kita harus yakin kebaikan, cinta, kasih, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Di saat engkau patah hati, engkau remuk jiwamu, saudara saya mau berkata, sering kecenderungan orang percaya lebih mendengar perkataan iblis. Tetapi malam ini, izinkan saya mendorong saudara, mari tutup telinga untuk semua perkataan iblis. Tapi mari paksa dirimu kalau perlu, karena ada sebuah titik di mana manusia kita, kedagingan kita, kadang-kadang memang perlu dipaksa. Ya, Anda yang setuju, Anda boleh kasih thumbs up. Yeah, it's true. Ya, betul saudara. Ada kalanya kita perlu paksa diri kita. Kenapa? Karena kecenderungan di masa proses, ketika Anda remuk, ketika Anda berada dalam patah hati, saudara akan sangat mudah mendengar suara iblis. Padahal kerinduan hati Tuhan, engkau harus lebih dengar suara Tuhan. Engkau harus lebih banyak memasukkan firman kebenaran di dalam hidup. Ya, oleh karena itu hal seperti ini itu perlu sebuah praktis. Hal seperti ini perlu sebuah latihan. Engkau tidak akan langsung dengan sekelip mata bisa terjadi. Tapi saya juga mau berkata, Anda harus punya sebuah titik awal. Amin, saudara. Anda harus punya sebuah titik awal. Titik di mana engkau harus mengawali, belajar untuk mendengar suara Tuhan berbanding suara iblis. Ya, haleluya. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi, Tuhan akan menepati janjinya. Yang kedua, kenapa semangat begitu penting? Karena dengan semangat, orang percaya, kita, anak Tuhan, ya, bahkan semua orang, kalau orang ada semangat, pasti dia punya pikiran yang positif. Kalau ada semangat, pasti akan ada positive thinking. Jadi kenapa semangat itu penting? Ya, saya mau bertanya buat saudara, manakah di antara saudara lebih suka bertemu dengan orang yang sangat bersemangat, antusias, atau dengan orang yang tidak semangat? Kalau saya pribadi, saya jelas lebih suka bertemu dengan orang yang sangat bersemangat, orang yang antusias. Kenapa? Karena dari sinar matanya kita bisa lihat dan bisa menangkap ada energi positif di dalam hidupnya. Ada amin, saudara. Bahkan dalam gaya tubuhnya, ya, dalam bahasa tubuhnya juga,
cara dia bicara, cara dia menyampaikan pandangan, saya yakin ini orang pasti punya pikiran yang positif. Orang-orang yang bersemangat, dia akan diikuti dengan yang namanya pikiran positif. Jadi saya mendorong sekali lagi, tetap semangat saudara. Jangan semangatmu kendor, ya. Karena orang, ada satu peribahasa, saya baca saudara, dikatakan hidup tanpa semangat akan membuat orang terlihat layu tanpa gairah. Wow, saudara. Jadi sebaliknya, kalau orang itu betul-betul bersemangat, saya mau berkata, saudara, dengar, orang yang bersemangat itu pasti gairah. Dan ada yang namanya wajahnya ceria, berlihat, berseri-seri. Dan Anda yang punya daya positif, energi positif dalam hidupmu, saya mau berkata, maka Anda akan lebih senang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, tapi ketika Anda punya kehidupan yang seringkali tidak bersemangat, bahkan Anda lebih memilih menyimpan ya yang namanya kelemahan, menyimpan stres, menyimpan tekanan, Anda itu tidak akan punya semangat. Ketika Anda tidak punya semangat, maka akan susah mengeluarkan energi positif. Yang ada adalah negatif. Pikiranmu akan mulai berpikiran negatif. Cara pandangmu akan mulai negatif. Bahkan melihat orang, engkau akan mulai negatif. Jadi apakah kita baru menyadari dan apakah kita sudah menyadari betapa semangat itu sangat penting. Bahkan saya mau berkata, hari-hari ini ada banyak jabaran yang kita hadapi. Bahkan ke depan, tetapi ingat, anak Tuhan, jangan hilang semangat. Amin, saudara. Ya, apakah artinya mereka hidup tanpa masalah? Orang yang semangat itu tidak ada masalah? Saya mau berkata, tentu saja tidak. Ya, saya bahkan menemukan sangat ramai orang-orang yang bahkan mereka ada banyak masalah, tetapi mereka tetap bersemangat. Mereka tetap semangat melayani Tuhan. Mereka tetap semangat baca firman. Mereka tetap semangat berdoa. Sekalipun saya tahu di sebalik itu mereka juga ada masalah. Dan saya yakin saudara, orang-orang seperti itu memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Amin saudara. Ya. Jadi sebuah sukacita sejati sesungguhnya berasal dari Tuhan. Tidak pernah tergantung oleh keadaan yang kita hadapi. Kalau engkau anak Tuhan, engkau harus ingat. Kenapa kita perlu semangat? Karena sukacita kita bukan dari kondisi. Sukacita kita dari Tuhan. Katakan amin. Yes. Ya, our joy is from the Lord. Sukacita kita itu dari dalam. Karena Tuhan, alasannya karena Tuhan. Karena Tuhan menebus kita, karena Tuhan menebus saudara, karena Tuhan menyertai engkau dan saya. Amin. Ya. Jadi mari kita belajar mulai malam hari ini, ya, punya pikiran yang positif, punya yang namanya hati untuk mau. Saudara, saya mau berkata bahwa semangat itu sangat dipengaruhi dengan sikap hati. Mari jaga hatimu. Amsal berkata bahwa jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati terpancar kehidupan. So, mari kita jaga hati kita. Tetap berkenan di hadapan Tuhan. Supaya engkau tetap semangat, saudara. Amin. Dan dalam 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat 7 berkata, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Amin, saudara. Jadi kenapa Tuhan mau kita tetap kuat? Jangan lemah semangatmu, jangan lemah. Karena setiap apa yang kita lakukan di bumi ada upahnya. Amin. Ya. Sekalipun mungkin engkau merasa hari ini engkau belum lihat. Tapi Tuhan akan hitung upahmu.
Amin. Hati yang gembira dipenuhi sukacita akan membuat kita bahkan bisa memandang sisi positif dari segala hal, bahkan keadaan sulit atau penderitaan sekalipun. Makanya ketika engkau menghadapi proses, ya, bahkan saya mau menghubungkan bahwa salah satu bentuk semangat itu juga ekspresi dari sikap hati. Amin, saudara. Jika engkau punya sikap hati yang benar, saya yakin engkau punya semangat yang baru. Ya, sukacita, kegembiraan itu membuat engkau bersemangat. Makanya dalam Alkitab tidak salah. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, saudara, jadi mari belajar punya sukacita dalam Tuhan, punya kegembiraan dalam Tuhan. Karena hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Ya, dan setiap pembelajaran, saya percaya Tuhan rindu engkau dan saya lulus. Itulah sebabnya seringkali ketika engkau berjumpa dengan orang-orang yang semangat, pasti mereka akan nampak dari aura wajahnya berseri-seri, ya. Mereka menjadi orang yang bahkan punya mata berbinar-binar. Haleluya. Mereka bisa memancarkan semangat itu dan dia boleh membangkitkan orang lain. Dalam satu kali saya membaca sebuah firman Tuhan, sebuah perkataan Salomo dalam kitab khususnya yang ada di Pengkhotbah, saudara. Salomo berkata, semua sia-sia, ya, semua sia-sia dan menjaring angin. Perkataannya saat dia tua, dia banyak berkata, semua sia-sia, hidup di bawah matahari sia-sia, belajar sia-sia, bekerja sia-sia. Nah, ini ciri-ciri orang gak ada semangat. Ya, dan khususnya hari itu Salomo dia sempat salah jalan karena akhir hidupnya dia menyembah dewa-dewa istrinya. Saudara, jaga rohmu. Orang yang punya roh yang menyala-nyala itu akan bisa membangunkan semangat saudara. Jadi betapa pentingnya hidup ini. Tetaplah hidup dalam pengharapan dan percaya sepenuhnya pada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sumber kekuatan kita. Yang ketiga, kenapa semangat itu perlu? Karena semangat akan membuat engkau kuat. Saudara, catat ini dalam hidupmu. Kenapa engkau tidak kuat menjalani hidup? Siapa tahu karena engkau sudah tidak ada semangat. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1, mari kita dengar nasihat Paulus kepada Timotius. Dia berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Jadilah kuat. Nah, dalam hidup ini, harapan Tuhan dalam hidup kita adalah agar kita kuat. Saudara kuat. Apapun yang kau hadapi, Tuhan mau engkau kuat. Amin, saudara. Bagaimana engkau bisa kuat? Ketika engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi persoalan, engkau sudah begitu sangat tertekan. Salah satu, saya mau ingatkan buat kita lagi dan lagi. Hati gembira itu kuncinya. Amsal 17 ayat 22. Hati gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, saudara, siapa di antara engkau bahkan karena ada masalah engkau sakit, karena ada tekanan hidup engkau bisa sakit, obatnya hanya satu, bergembiralah, bersukacitalah. Karena Alkitab jelas berkata, hati yang gembira adalah obat. Amin, saudara. Jadi itu adalah obat yang manjur. Ya, lihat betapa semangat itu mampu membuat kita kuat menanggung penderitaan seperti apapun. Ya, jadi Anda harus jaga semangatmu, saudara. Bahkan ada satu artikel yang berkata, kata bijak berbicara, ketika kita tidak lagi punya semangat, maka kehidupan pun pada hakikatnya berhenti sampai di situ. Nah, saudara perhatikan. Ketika kita tidak punya semangat,
Ya, tidak ada lagi semangat. Maka digambarkan kehidupan itu hakikatnya berhenti sampai di situ. Wow. Semangat bisa berfungsi bahkan sebagai yang namanya bahan bakar, membuat kita bisa meraih sesuatu yang ada di masa depan. Amin. Ya, baik itu tanggung jawab kecil atau tanggung jawab besar, ketika engkau lakukan dengan semangat, dengan gairah, saya percaya hasilnya lebih terbaik. Hasilnya lebih baik berbanding dengan orang yang bekerja atau melakukan segala sesuatu dengan hati yang kecil. Itu kerjanya akan terasa seperti beban. Dan dia tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi mari belajar hari-hari ini. Di beberapa tokoh Alkitab ada banyak mencatat contoh-contoh. Saya kagum beberapa contoh di mana orang-orang ini diangkat Tuhan menjadi kesaksian hidup agar sampai abad hari ini kita bisa baca. Yang pertama, saudara kenal ya, seorang perempuan pendarahan 12 tahun. Saudara bayangkan ini perempuan pendarahan, sebuah sakit yang tidak mudah, saudara, tidak senang. Anda yang pernah mengalaminya, mungkin 1-2 hari, oke, 1-2 minggu, ini sudah mulai serius. 1-2 bulan makin serius. Ini berbicara tahun. Perempuan 12 tahun pendarahan ini tidak hilang semangatnya. Hari itu ketika dia dengar Yesus akan lewat di kampungnya, dia begitu semangat mau menjumpai Yesus. Dan saudara tahu, disitulah titik mujizat dia terima. Saudara, seringkali ketika kita sudah mau mendekati mujizat, ini seringkali saya belajar dan saya mengalami ada banyak. Ketika mujizat sudah mau dekat, perhatikan cara kerja iblis. Iblis makin intens habisi hidup. Tapi kalau kita bijak dan kita cerdik, jadilah pribadi yang tetap semangat, tetap percaya, tetap tenang. Sebab apa? Karena Tuhan kendalikan hidup kita. Ada amin? Yang kedua, kita juga bisa belajar dari Daniel dan kawan-kawannya. Hari itu ketika mereka dijabat, ditantang, menyembah dewa, Daniel dan kawannya berkata, sekalipun Tuhan tidak tolong kami, tapi kami sekali-kali tidak akan menyembah. Mereka dijabat. Apakah mereka takut? No. Alkitab mencatat mereka tetap berani. Mereka tetap semangat. Ada amin. Muda-mudi yang sedang live, saya mau berkata, dimanapun Anda berada, apa yang menggoncang hidupmu? Jadilah pribadi yang kuat. Jadi pribadi yang bersemangat. Amin, saudara. Di sisi lain, Daud sendiri kita kenal, dia seorang pemuda yang sudah diurapi Tuhan. Tapi sebelum dia naik tahta, dia harus mengalami proses. Dikejar Saul. Dikejar bukan 1-2 malam, bertahun-tahun. Dan saudara, kalau Daud hari itu patah semangat, saya yakin dia tidak jadi raja. Tapi anugerah yang ajaib, bersyukurlah Alkitab mencatat, Daud sampai bisa naik tahta. Itu berarti di dalam diri dia itu menjadi bisa tetap jaga dirinya on fire. Sekalipun saudara tahu, baca di Pemasmur, dalam kitab Mazmur sebahagian besar ditulis oleh Daud. Mazmurnya, ya, lagu itu lagu keluar dari apa? Penderitaan dia. Saudara, siapa di antara engkau yang lemah hari-hari ini? Saya mau mendorong Anda tetap semangat, ya. Sekalipun bahkan hari itu Paulus mengalami pelayanan dalam bentuk apapun juga, ya, dikatakan bahwa karam kapal dia lewati, dianiaya, dicambuk, dibuang di penjara dia lewati, tapi Paulus pribadi yang tidak pernah hilang semangat. Bagaimana dengan saudara?
Seberapa besar masalahmu sehingga engkau kehilangan semangat? Mari belajar bersandar ke Tuhan. Ada amin, saudara? Dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi saudara percayalah, Tuhan Immanuel. Biar manusia meninggalkan engkau, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ada amin? Yang keempat ini sangat penting. Sebab apa, saudara? Karena semangat, ya, tak ada semangat itu akan menjadikan kita takut. Kenapa semangat itu perlu? Karena ketika engkau semangat, engkau menjadi orang yang berani. Tapi engkau tidak ada semangat, maka engkau jadi penakut. Saudara tahu satu kali ketika Tuhan mendorong Gideon untuk memilih pasukan. Salah satu, saya mau baca buat kita, Hakim-Hakim 7 ayat 3. Dikatakan, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu. Dan tinggallah 10.000 orang. Saudara, saya mau berkata, tanpa engkau ada semangat, seringkali engkau akan menjadi pribadi yang penakut. Makanya kenapa Tuhan tidak mau kita anak Tuhan kehilangan semangat. Bagaimana cara memproses, memisahkan yang namanya pasukan Gideon? Tuhan ajari, yang pertama, cari orang yang sombong nggak usah ikut pasukan. Ya, semua disensor, semua difilter, disaring. Tapi yang kedua, orang yang penakut pun nggak bisa jadi pasukan. Nah, saudara bayangkan. Ya, nanti yang ketiga ada lagi cara bagaimana orang pribadi itu cara dia minum, dilihat dari cara dia minum. Dia langsung minum, langsung memasukkan mulutnya di air sungai atau dia pakai tangan. Itu pun difilter, itu pun disaring. Saudara, untuk menjadi orang pilihan Tuhan tidak mudah. Makanya Alkitab berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, dan saya berdoa agar Anda bisa masuk menjadi pilihan Tuhan. Ada amin, saudara? Kenapa penakut itu berbahaya? Saya mau berkata, kita buka Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8 ini sangat jelas. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wow. Takut saja, saudara, itu sangat besar akibatnya. Gak akan ada sebuah peluang masuk ke dalam kerajaan surga. Dikatakan mendapatkan bagiannya di mana? Di lautan. Yaitu apa? Neraka. Wow, mengerikan. Ketakutan adalah salah satu senjata iblis yang paling ampuh menyerang hidup kita. Takut ini, takut itu, takut begini, takut begitu, ketakutan. Saya mau berkata, hati-hati, saudara. Mari kita belajar. Amin, saudara. Karena iblis tidak suka Anda maju. Iblis mau Anda jatuh. Tapi Tuhan mau Anda menang. Jadi jangan takut. Tahukah saudara, di Alkitab perkataan jangan takut itu saya temukan ditulis 368 kali. Wow, betapa seriusnya Tuhan tahu manusia seringkali mudah takut. Amin. Malam hari ini ya, cabut semua ketakutan dalam hidupku. Katakan amin. Yes. Nah, mari kita perhatikan. Kenapa kita perlu semangat? Yang
saya tadi sudah jelaskan, semangat sangat penting. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Wow. Seberat apapun tantangan saudara, jangan hilang semangat. Dan ingat, janji Tuhan, Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi, bagaimana sekarang kita membangun semangat? Ada 2 kunci saya mau bagi buat kita. Bagaimana kita membangun semangat kita? Yang pertama, jelas, datang ke Tuhan. Mari datang ke Tuhan dengan jujur. Ketika engkau berada dalam ketakutan, engkau berada dalam tekanan, engkau berada dalam kelemahan, depresi, mari datang ke Tuhan. Amin, saudara. Alkitab berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata itu juga membawa sebuah makna. Tuhan memberi semangat kepadamu. Amin, saudara. Datang ke Tuhan dengan jujur. Katakan, Tuhan, hatiku sedang sakit. Hatiku luka. Tuhan, pulihkan aku. Setiap anak Tuhan, mari datang dengan jujur di hadapan-Mu. Yesaya 57, 5 ayat 15 berkata, yang bagian B. Untuk dikatakan, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi saudara, siapa yang remuk hati pada malam ini? Datang ke Tuhan. Ada amin. Tuhan ganti semangatmu. Yesaya 40 ayat 29 juga berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dia itu Tuhan. Tuhan sanggup memberikan engkau kekuatan. Jadi datang kepada Tuhan. Yang kedua, saya mau mendorong, kalau engkau lemah, kalau engkau depresi, ingat kembali janji-janji dan perkatakan itu. Ingat janji Tuhan, perkatakan janji Tuhan. Ya saudara, Mazmur 12 ayat 6 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Wow, ajaib, ajaib janji Tuhan. Mazmur 18 ayat 30 berkata, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai, dikatakan, bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Jadi saudara, saya mau berkata, mari datang ke Tuhan, raih janji Tuhan. Dan saya mau mendorong Anda, jangan hilang semangat. Amin. Bagaimana dengan Anda hari ini? Biar engkau selepas dengar firman ini, biar ada semangat yang baru engkau terima. Anugerah damai sejahtera Allah pasti terjadi dalam hidupmu. Amin, saudara. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami sudah dengar firman-Mu. Kami mau minta anugerah damai sejahtera-Mu turun atas semua anak-anak-Mu. Tuhan, hamba lepaskan kekuatan, sukacita, gembira menjadi bagian mereka. Agar setiap mereka belajar membangun semangat mereka. Roh yang menyala-nyala. Hamba berdoa di antara mereka jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Agar semua tubuh badan mereka sehat, membangunkan ya Tuhan. Membangkitkan semangat yang lemah dalam hidup mereka. Yes Lord, hamba berdoa untuk khususnya jiwa-jiwa umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Di antara mereka yang bahkan kekurangan, Tuhan memberkati. Tuhan mencukupkan. Biar damai sejahtera anugerah-Mu turun atas kami. Malam ini kami berdoa ya Bapa,
Biarlah doa kami Tuhan datang dan naik di hadapan-Mu. Hamba berdoa Engkau bahkan khususnya memagari setiap rumah anak-anak-Mu. Dijauhkan dari ketakutan dalam masa-masa ini Tuhan. Kami tidak mau takut karena kami tahu Mazmur 91, Mazmur 91, perlindungan Tuhan turun atas kami, atas keluarga kami, atas orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada. Oh ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekalipun iblis sedang menyebarkan roh ketakutan, membuat anak-anak Tuhan tidak semangat, membuat orang-orang tidak semangat, tapi kami anak Tuhan, kami perkatakan, kami deklarasikan, biar ada roh keberanian turun atas kami, membangkitkan semangat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa Malaysia malam ini dalam tangan Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Anugerah damai sejahtera, shalom Tuhan, turun atas bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Diberkati setiap mereka yang live Tuhan, biarlah Engkau memberkati juga keluarga mereka, pekerjaan mereka. Tuhan, Kau bangkitkan mereka. Bahkan Tuhan, dalam bulan ini kami perkatakan bulan yang ajaib. Bulan ini adalah bulan mujizat Tuhan. Bulan ini bulan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, biar anugerah yang dari Tuhan akan melingkupi engkau. Tuhan